dan K ya? Ya. Oke, selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Oke, ketua kelasnya hadir ya. Bagaimana siswa yang hadir semua? Semuanya hadir. Berapa orang total sebenarnya? 15 siswa. 15 ya. Ketua kelasnya hadir ya. Baik, terima kasih untuk salamnya. Kemudian sebelum kita mulai dengan kegiatan-kegiatan KBM kita, saya mau cek dulu kesiapan kelas ya. Semua silakan rapikan meja kursinya dulu. Rapikan meja kursinya. Kemudian kesiapan diri, silakan pakaian. Rapikan semua. Yang berikut, kelengkapan alat dan bahan di atas meja sudah siap semua? Sudah. HP semua ada? Ada. Wifi-nya nanti langsung connect dari wifi kelas. Sudah bisa connect ya? Sudah. Oke, mantap berarti ya. Baik, anak-anakku sayang, kalau semua sudah dalam posisi siap, sekarang kita mengawali rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan doa ya. Silakan satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Presiden, boleh kan? Selamat sore Pak Indi dan teman-teman sekalian. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya untuk membawa doa ini dalam ajaran kami. Doa dimulai. Kami nama Bapa, Bapa doa selesai. Doa Kudus, doa kami. Kami Yosef, doa kami. Nama Bapa, Bapa Tepuk tangan untuk untuk Jesselin. Baik, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk. Thank you, Teacher Andy. Baik anak-anakku sayang, sekarang silakan buka HP Anda masing-masing semua. Buka HP masing-masing semua. Untuk langsung cek LKPD dan modul yang Pak sudah kirim ke grup kelas ya. Oke, sudah. Baik, sekarang perhatikan semua ke sini dulu sebelum ke modul dan ini untuk penjelasan singkat dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi kita yang nanti akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajaran, anak-anak saya, tujuan pembelajarannya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tujuan pembelajaran yang nanti kita akan bagi dalam 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita pada hari ini, kita hanya bahas 2. Yang pertama, Cristiano coba baca, ini apa? Dapat menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Yang kedua, Michael. Dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Baik, ada 2 yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama yaitu kita menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Kalau konsep ekonomi ada berapa? Ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga Konsumsi. Oke, 3 konsep ekonomi yang kita bahas. Kemudian nanti kita akan lihat apa pengaruh dari ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Baik, ini 2 hal yang nanti akan kita bahas. Untuk model kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi, kemudian ceramah plus tanya jawab. Nanti kegiatannya kita sudah bagi di LKPD. Nanti anak-anak akan kerjakan di LKPD mulai dengan menyimak video. Setelah menyimak video, lalu amati miniatur di kelompok kalian masing-masing. Kemudian kerjakan langkah-langkah
yang ada di LKPD. Untuk waktu diskusi kalian kita saya kasih 20 menit ya untuk waktu diskusi, kemudian nanti waktu presentasi setiap kelompok adalah 7 menit. Jelas nih? Jelas. Oke, baik. Sekarang saatnya kita pretest dulu. Pretest kita 3 menit, kita coba pretest untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami materi ketergantungan antar bank. Silakan buka HP. Persen yang nanti kita akan pelajari untuk mudah-mudahan dengan mempelajari ini pemahaman anak-anak bisa memahami terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk kegiatan yang berikutnya sekarang silakan masuk ke HP Anda masing-masing, lihat di e-modul, lihat di LKPD masing-masing. Sekarang simak video yang ada di HP kalian masing-masing. Sekarang silakan simak video di kelompok Anda masing-masing. Sudah ada linknya di e-modul. Bisa linknya? Bisa ya? Bisa. Oke, sambil menyimak video itu langsung simak, hubungkan video dan miniatur yang kalian punya di meja masing-masing ya. Nanti setelah menyimak video dan berdasarkan miniatur yang ada di meja kalian masing-masing, langsung kerjakan langkah-langkah atau kegiatan di LKPD masing-masing. Jelas ini kegiatannya? Jelas. Jelas kegiatannya? Jelas. Oke, anak-anak hebat, silakan sekarang langsung mulai dengan mengamati, menyimak video, mengamati miniatur dan mulai kerja. Waktu 15-20 menit untuk Anda kerjakan LKPD. Silakan. Silakan langsung dengan ketua kelompok, silakan bagi teman-teman untuk ini kerjakan tugasnya. Kemudian utus 1 atau 2 orang dari kelompok kalian untuk mengamati miniatur dari kelompok lain ya. Silakan diutus untuk mengamati miniatur lalu buat konsep pertanyaan dalam kaitan dengan konsep miniatur yang ada di mejanya mereka masing-masing. Silakan. Ya, 2 orang silakan diutus ya. Distribusi. Nah ini apanya ini? Sudah distribusi. Dalam distribusi ini apanya ini? Toko-toko yang nanti dari sini nyalurkan ke sini. Ini armada yang dibutuhkan ya. Apa aja nih? Iki, transportasi apa lagi nih? Ini dengan apa lagi tuh? Wisata ya. Nanti armada. Kalau biasanya armada ini dalam satu wilayah, satu lingkup, satu ruang yang mungkin. Tapi kalau misalnya kita bisa terima kasih ya, Deselin. Baik, kegiatan presentasi akan saya nilai semua waktu kalian presentasi ya. Jelas nih? Oke, silakan lanjutkan presentasinya. 7 menit untuk kalian. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai miniatur kami yang kami buat berdasarkan faktor ekonomi yaitu produksi. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Mikael, Arturo, dan juga Yano. Sebelum saya masuk dalam penjelasan mengenai miniatur ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi itu secara umum. Pengertian produksi itu adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi dia mengolah suatu barang itu bisa jadi lebih berguna untuk kita sendiri. Lanjut mengenai miniatur yang kami sudah buat ini. Jadi proses pembuatannya ini dimulai dari biji kakao yang disortir untuk memisahkan ukuran dan membersihkan biji kakao. Dan dalam sehari pabrik ini dapat menuruti 100 gram biji kakao. Jadi mulai dari alat ini biji kakao yang besar dan kecil dipisahkan, yang dari kulitnya juga dipisahkan dari bijinya. Jadi nggak mungkin kan kita pakai langsung kulitnya hilang kan, makanya dipisahkan dulu. Nah, setelah dipisahkan kemudian dikukus menggunakan alat kukus. Nah, ini dikukus selama 30 menit biji kakaonya. Untuk mematikan semua kuman yang terdapat pada biji-biji kakao tersebut. Setelah itu disangrai di mesin sangrai dalam waktu 15 menit. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Konsumsi antara lain berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah
tempat atau tempat demografi dan diskografi. Terima kasih pada teman-teman atas pelajariannya. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada beberapa kata atau kalimat yang keliru. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti kalau kelompok 1 dan kelompok 2 sebentar mau makan nanti langsung di sini saja ya. Oke, sekali lagi tepuk salut. Salut, Salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab dan pembuatan. Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk pernyataan. Pertama saya silakan dari kelompok 1 untuk bertanya. Mau ke kelompok mana dulu? Silakan. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok distribusi. Namanya siapa? Saya Arthur. Abdul. Silakan Abdul. Mau tanya kepada kelompok Distribusi. distribusi. Silakan. Apa yang terjadi jika fasilitas dalam proses distribusi tidak memadai? Apa yang terjadi jika di dalam Proses distribusi. proses distribusi fasilitas tidak memadai? Apa yang terjadi? Siapa mau jawab? Oke, Ceril, silakan. Berdiri, silakan. Jadi kalau proses distribusi faktor distribusinya tidak memadai, nanti proses distribusinya yang terjadi itu akan terhambat dan memakan waktu yang lebih lama, sehingga barang dan jasa yang mau disalurkan itu tidak akan tiba di tempat tujuan dengan waktu yang seharusnya. Oke, bisa tepuk tangan dulu untuk pemerintah kita pada saat ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik. Setelah kita mempelajari materi dan penjelasan dari hasil diskusi sekarang terkait dua tujuan pembelajaran ini, saya mau satu kesimpulan dari anak-anakku sayang yang bisa mewakili untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak terkait dua tujuan pembelajaran kita pelajari hari ini. Siapa yang memberikan kesimpulan? Saya. Oke, silakan. Dulu Riko, silakan. Oke, kesimpulan, silakan. Oke, jadi kesimpulan menurut saya itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang tak dapat dipisahkan. Alasannya karena jika satu kegiatan saja hilang, maka kegiatan ekonomi tidak bisa dijalankan, bahkan jika itu adalah kegiatan konsumsi. Dan ketergantungan antara kegiatan itulah yang membuat ekonomi terus berlanjut. Lalu, kegiatan-kegiatan itu juga selalu membutuhkan alat dan bahan. Sehingga menurut saya, selain saling memiliki ketergantungan, ketiga kegiatan itu selalu membutuhkan faktor pendorong. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Aiko. Tepuk tangan, tepuk salut untuk Aiko. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, dengan demikian kegiatan materi kita untuk mempelajari ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dengan dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini selesai. Jadi nanti untuk tes post testnya nanti Pak kirimkan lewat kelas, grup kelas ya. Nanti dikerjakan setelah pulang ini, nanti dikerjakan untuk kirim kembali ke Pak ya. Jelas itu untuk prosesnya? Jelas. Oke, baik. Untuk kegiatan kita minggu depan, kita akan lanjut ke kegiatan pertemuan kita yang kedua, yaitu mempelajari tentang dua tujuan pembelajaran yang berikut, yaitu menjelaskan ekonomi kreatif dan mendistribusikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nanti materinya saya akan kirim ke WA dalam bentuk e-modul untuk dipelajari sehingga minggu depan kalian sudah paham untuk kegiatan materi pertemuan kita yang kedua. Baik, itu saja kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan kita berdiri semua. Doa
Doa kata kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, please. Thank you, Teacher Andy. Okay, good afternoon. See you next week. Dah.